May duit pa yung video. Bertandang ke kota rantau Kabupaten Tapin, nampaknya tidak lengkap jika belum berkunjung ke masjid yang satu ini. Ya, Masjid Al-Mukarramah Banu Wahalat, masjid yang diyakini sebagai masjid keramat dan tertua di Kabupaten Tapin, sekaligus tempat berlangsungnya tradisi Ba'ayun Maulid terbanyak. Berada di tepian Sungai Tapin, masjid dengan arsitektur kuno Banjar ini juga syarat dengan sejarah dan kisah menarik yang mengiringinya. Masjid dengan dominasi warna putih dan hijau ini sudah menjadi situs cagar budaya sejak tahun 2010 dan menjadi salah satu geosite Geopark Meratus yang ke-46. Namun, adakah yang tahu sejarah berdirinya masjid tersebut? Karena rata-rata masyarakat tidak mengetahui pastinya tahun berapa masjid ini berdiri. Penuturan Abdul Halim, pengurus masjid, pihaknya juga tidak mengetahui pasti kapan masjid keramat ini dibangun. Namun, masyarakat meyakini bahwa masjid ini berdiri sejak zaman kerajaan dulu. Tandanya adalah tajau atau gentong tua yang ada di teras masjid yang diperkirakan dibuat saat zaman kerajaan dan diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Masih dari penuturan Abdul Halim, masjid ini memang tergolong yang keramat. Salah satu sejarah yang diceritakan turun-temurun adalah tiang penyangga yang diambil dari pegunungan Meratus. Dulu, saat masa penjajahan masjid ini pernah dibakar. Semuanya hangus tapi tinggal tiang ini yang masih utuh. Sejak itulah tiang ini jadi dikeramatkan. Kemudian saat pembangunan ulang dengan gotong royong, saat itulah ada kisah yang tak kalah menarik. Siang hari usai bekerja, masyarakat istirahat dan berencana untuk menyantap makan siang. Namun lauknya tidak cukup. Maka berinisiatiflah orang yang dituakan, yakni Datu Ujung, untuk mengambil ikan ke daerah Nagara yang berjarak sekitar 30 km dari Masjid Al-Mukarramah. Dengan harapan warga bisa menunggu kedatangannya sebelum makan bersama. Saat itu warga yang beristirahat bekerja ada yang percaya dan ada pula yang tidak, karena jarak yang ditempuh cukup jauh. Sedangkan Datu Ujung hanya menaiki perahu tanpa mesin menyusuri sungai. Mereka yang tidak percaya perlahan menyantap hidangan yang tersedia karena merasa mustahil menunggu dalam waktu yang relatif singkat. Namun kenyataan berkata lain. Datu Ujung tiba dengan lauk yang mencukupi untuk santap semua warga. Namun dirinya juga tersentak karena sudah ada yang lebih awal menyantap makanan siang itu. Kemarahan Datu Ujung pun diekspresikan dengan cara menancapkan tiang besar secara langsung hingga posisinya condong. Tidak hanya itu, dirinya juga menghentakkan kaki di lantai hingga lantai miring. Sementara itu, kisah versi lain juga tertera. Yahya, salah satu juru pelihara masjid, menceritakan bahwa memang masjid ini dibangun oleh Datu Ujung, tapi tidak diketahui tahun pastinya. Cerita lelaki 63 tahun ini saat itu selamatan di masjid. Ternyata lauknya tidak cukup. Datu Ujung pun pergi ke negara untuk mengambil ikan sepat kering menggunakan perahu. Banyak yang tidak percaya bahwa beliau bisa datang cepat. Ternyata berselang sekitar setengah jam Datu Ujung datang. Namun orang-orang sudah menyantap hidangan. Beliau pun langsung menyerahkan ikan yang dibawa tersebut lalu langsung mengambil air wudhu untuk sholat. Sujudnya lama sekali.
sampai matahari turun, lalu Datu Ujung menghilang. Seketika itu tempat beliau salat jadi miring hingga sekarang, bahkan pernah direhab tapi tetap kembali pada posisi awalnya, yaitu miring. Sementara itu, saban tahun di bulan Maulid di Masjid Al-Mukarramah juga menjadi titik lokasi berlangsungnya tradisi Ba'ayun Maulid yang selalu dipadati masyarakat. Ribuan ayunan dibuat, mulai dari balita hingga lansia ikut ambil bagian dalam tradisi yang kental dengan keislaman ini. Mereka rata-rata menunaikan nazar atau memang sudah menjadi hal yang dianjurkan pihak keluarga turun-temurun, atau sekedar mengikuti tradisi yang dinilai baik pada peringatan Maulid Nabi SAW. Pada beberapa bagian di masjid ini juga dinilai masyarakat memiliki karomah, seperti tiang penyangga depan paling kanan yang selalu harum dengan minyak wangi, karena selalu diusap warga yang memiliki niat atau nazar atau mengambil keberkahan peninggalan orang yang membangunnya. Tak kalah menarik, gentong yang ada di emperan masjid juga selalu jadi perhatian masyarakat yang datang berziarah ke masjid ini. Air di gentong antik ini dinilai memiliki keberkahan tersendiri. Banyak yang menggunakan air untuk ikhtiar kesembuhan penyakit hingga menyiram kendaraan agar selalu dalam keselamatan saat mengendarainya. 2 dari 3 gentong yang tersisa di Tenggarai sudah ada sejak zaman dinasti Sung. Hal ini terlihat dari motif sisi gentong berupa ukiran singa dan naga. Mengacu ke sejumlah pencarian di Google Lens, jenis kendi antik serupa ini bahkan dibanderol belasan hingga ratusan juta rupiah saat ini. Demikian, wallahu alam bisawab. Sampai di sini perjalanan kita kali ini, semoga bermanfaat dan tonton terus video kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.